Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mengaruniakan nikmat iman dan Islam kepada kita. Sholawat serta salam hanya terjunjung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berusaha keras menghantarkan nikmat iman dan Islam kepada kita, menjadi umat beliau. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab As-Sittun An-Nafi'ah. Alhamdulillah, sampai kepada hadis yang nomor 7 yang berjudul kematian dan sedikit harta. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mahmud ibn Lubaidin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala isnatani yakrahuhuma ibnu adama al-mauta wal mautu khairun lil mu'minin minal fitnati wa yakrahu qillatal mali wa qillatul mali aqallu lil hisabi. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Arti hadis dari Mahmud bin Lubaid bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua hal yang dibenci oleh anak turun Adam, yakni kematian, sedangkan kematian itu lebih baik untuk orang yang beriman daripada mendapatkan fitnah. Dan yang nomor 2, ia benci akan sedikit harta, padahal dengan sedikit hartanya itu lebih sedikit dihisab besok di hari kiamat. Ahmad telah meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang kami cintai dan kami banggakan. Maksud hadis tersebut ada 3 hal pokok yang dapat kita fahami. Yang pertama, ada 2 hal yang paling dibenci oleh kebanyakan manusia, yakni kematian dan sedikit harta. Tidak ada seorang pun yang dapat terbebas dari rasa benci terhadap 2 hal ini, kecuali orang-orang yang mendapatkan belas kasih dari Allah. Yang nomor 2, kematian itu lebih baik bagi seorang muslim daripada tertimpa sebuah fitnah kehidupan. Imam Al-Nawawi menerangkan bahwa yang dimaksud fitnah di sini adalah kekafiran, kesesatan, dosa, ujian yang semisalnya yang dapat mengikis iman seseorang. Maksud yang ketiga dalam hadis ini disebutkan, sedangkan seseorang yang mempunyai harta yang sedikit pada hari kiamat besok tidak akan banyak ditanya tentang harta yang dimilikinya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, semua hamba pada hari kiamat besok akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan dalam hal apa ia membelanjakannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insya Allah dari arti dan maksud sudah dapat kita serap. Namun pengertian faidah dari hadis ini harus lebih kita telaah secara mendalam. Beberapa hal yang perlu kita tandaskan. Yang pertama, semua manusia semuanya, anak turunnya Adam termasuk kita, pada dasarnya tidak akan bisa terlepas dari membenci 2 hal tersebut, yakni kematian dan sedikitnya harta, yang merupakan penyakit hati ini hanya kecuali orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim selalu berlindung kepada Allah dari penyakit hati ini. Yang kedua, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan penyakit seperti ini, takut kepada kematian, takut pada sedikit harta, disebut dengan al-wahn, yakni mencintai dunia dan membenci kematian. Yang ketiga, semua yang mempunyai roh, akan menghadapi kematian pasti. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita ini takut kepada kematian.
Karena pasti akan mendatangi kepada kita sesuai dengan takaran Allah, baik waktu, baik sebab maupun tempat kematian. Yang keempat, salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan kehebatan bahasa beliau, balaghah beliau, dan kefasihan beliau Rasulullah adalah beliau selalu menyebutkan sesuatu hal secara terperinci namun tidak bertele-tele dan fasih, sehingga mudah bagi siapa saja untuk mengingatnya, untuk memahaminya, dan mampu untuk mengamalkannya. Maka dari itu, dari hadis ini sebagai nasihat kepada kita, saudaraku muslimin wal muslimat, sahabat Al-Kahfi rahimakumullah, pada sifat fitrah manusia, anak turun Adam termasuk kita, diberikan fitrah takut kepada dua hal ini, yakni takut kepada kematian dan takut akan sedikit hartanya. Padahal kalau kita difahamkan betul, bagi orang yang beriman, apapun yang menimpanya itu enak. Dengan kematian, karena mati itu pasti akan datang. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, akan lari kemanapun juga, alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pasti akan datang dengan cara apapun. Rasulullah bersabda, rahasia kematian 3 hal yang tidak akan kita ketahui, yakni kapan kitanya akan mati. 2, di mana kita ini akan mati. 3, dengan sebab apa kita ini akan mati. Kita ini merupakan rahasia dari Allah Ta'ala. Makanya yang terjadi sekarang ini, saudaraku, seolah-olah manusia semuanya ini dijadikan, semuanya akan takut kepada kematian, sehingga cara sampai melanggar syariat, berani melanggar syariat hanya takut kepada kematian. Padahal orang-orang yang beriman, orang Islam, sudah yakin bahwasanya kematian itu pasti datang. Makanya nggak perlu takut. Daripada apa? Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, hidup dalam fitnah. Nawawi menyatakan yang dimaksud fitnah ini adalah kekafiran, kemusyrikan, perbuatan dosa. Daripada hidup banyak dosa, daripada hidup terjerumus kepada kemusyrikan, terjerumus kepada kekafiran, bagi orang yang beriman kematian itu lebih baik darinya. Yang kedua dijelaskan tadi, orang yang sedikit harta. Orang yang sedikit harta pada hakikatnya bukan merupakan satu penderitaan bagi orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman banyak syukur, sedikit sabar. Sebab apa? Dengan sedikit harta di hadapan Allah nanti hisab lebih ringan. Yang dimaksud dari mana kita mendapatkan harta, kepada siapa kita ini membelanjakan. Makanya marilah kita terus berusaha, apapun yang kita hadapi, kita selalu berusaha menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kemudian dari hadis nomor 7 kitab hadis As-Sittun An-Nafi'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu ila qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.